Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Asana Salsabila. Saya mahasiswi Universitas Cyber Asia jurusan S1 Manajemen. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, Ibu Dian Meta Arianti, SSOS MSI. Pada kesempatan ini saya akan presentasi untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Bisnis, dan saya akan mempresentasikan analisis etika bisnis terkait proyek food estate di Kalimantan Tengah, khususnya mengenai isu perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit serta dugaan adanya praktik greenwashing dalam pelaksanaan proyek tersebut. Berdasarkan artikel tersebut, presentasi ini akan membahas 3 poin utama, yaitu pendapat saya mengenai cara proyek food estate dijalankan, analisis etika bisnis terhadap isu greenwashing pada pelanggaran prinsip etika yang terjadi, dan yang terakhir adalah rekomendasi atau saran yang dapat dilakukan agar proyek ini dapat berjalan secara lebih etis dan bertanggung jawab. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa itu greenwashing dan food estate. Di mana greenwashing adalah praktik ketika sebuah organisasi mengklaim bahwa aktivitas atau program mereka itu ramah lingkungan atau berkelanjutan, padahal kenyataannya tidak demikian. Klaim yang tidak sesuai fakta ini menyesatkan publik dan dapat merusak kepercayaan terhadap komitmen lingkungan. Sedangkan food estate itu adalah program pertanian skala besar di Indonesia yang bertujuan menciptakan lumbung pangan nasional. Program ini mengembangkan lahan luas dengan pendekatan modern dan terintegrasi untuk memproduksi berbagai komoditas pangan seperti padi, jagung, sayur, dan umbi-umbian. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya, food estate ini menjanjikan beberapa hal. Yang pertama, ada memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perluasan lahan pangan. Yang kedua, membentuk lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa agar distribusi pangan dan pembangunan itu menjadi lebih merata. Kemudian yang ketiga, yaitu memanfaatkan sistem pertanian modern berskala besar untuk meningkatkan efisiensi serta mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Namun, kenyataannya di lapangan itu tidak selalu mencerminkan apa yang dijanjikan, di mana banyak lokasi food estate di Kalimantan Tengah ternyata berada di lahan yang rawan seperti lahan rawa dan gambut yang memiliki kesuburan rendah. Kondisi ini membuat lahan tersebut sebenarnya tidak cocok untuk jenis tanaman pangan yang ditanam. Selain itu, hasil produksi di berbagai lokasi itu sangat rendah, bahkan mengalami gagal panen. Beberapa proyek seperti penanaman singkong dilaporkan mangkrak. Nah, tanaman padi dan jagung yang ditanam di tanah juga kualitasnya buruk, juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga tujuan awal itu sulit tercapai. Kemudian, kenyataan lain adalah terjadinya eksploitasi lahan dan lingkungan. Pembukaan lahan gambut serta kawasan hutan menyebabkan kerusakan ekosistem, potensi deforestasi, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Selain dampak ekologis, terdapat pula resiko pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat di sekitar wilayah proyek. Nah, selain itu, proyek food estate ini juga menuai kritik terkait konflik agraria. Model pertanian skala besar ini dinilai dapat menggantikan sistem pangan lokal dan berpotensi merampas hak atas tanah masyarakat adat. Akibat proyek ini dikhawatirkan memperparah ketimpangan agraria di daerah tersebut. Kemudian pendapat mengenai proyek ini setelah membaca artikel yang disediakan dan meninjau berbagai laporan mengenai pelaksanaan proyek food estate di Kalimantan Tengah, saya berpendapat bahwa proyek ini tidak dijalankan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Pertama, banyak lahan yang awalnya direncanakan sebagai sawah atau lahan produksi pangan justru terbengkalai, gagal panen, atau bahkan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Kedua, proyek ini dijalankan pada kawasan yang secara ekologis sensitif, seperti lahan gambut dan zona yang seharusnya dilindungi. Pembukaan kawasan ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang, termasuk penurunan kualitas tanah, hilangnya vegetasi, dan meningkatkan resiko kebakaran lahan. Kemudian yang ketiga, itu terdapat indikasi kuat bahwa klaim pemerintah mengenai keberhasilan atau potensi keberhasilan proyek ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek. Nah, berdasarkan alasan-alasan tadi, saya tidak setuju dengan cara proyek food estate ini direncanakan dan dijalankan, terutama karena dampaknya yang tidak sejalan dengan visi ketahanan pangan serta resiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kemudian pada bagian ini saya akan menganalisis isu etika bisnis yang muncul, terutama terkait greenwashing dan prinsip-prinsip etika yang tidak dipenuhi. Yang pertama itu greenwashing, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Greenwashing ini akan terjadi ketika suatu pihak mengklaim bahwa program atau produk mereka ini ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam proyek food estate, pemerintah ini menyampaikan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan adanya alih fungsi lahan menjadi kebun sawit, lahan terbengkalai akibat gagalnya panen, kemudian pembukaan kawasan lindung dan gambut ini yang memicu kerusakan ekosistem. Ketidaksesuaian ini termasuk dalam kategori misleading environment claim yang merupakan bentuk greenwashing. Kemudian pelanggaran
Prinsip kejujuran dan transparansi. Prinsip etika bisnis menuntut adanya keterbukaan informasi, kejujuran dalam menyampaikan data, dan komunikasi yang tidak menyesatkan. Dalam proyek food estate, laporan mengenai keberhasilan proyek itu kerap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ketidaktransparan inilah yang mencederai kepercayaan publik dan menyalahi prinsip etika dasar dalam bisnis maupun pemerintahan. Kemudian, pelanggaran prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana setiap proyek berskala besar itu wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, food estate ini ditemukan beberapa hal, yaitu pembukaan lahan gambut yang berisiko tinggi rusak, hilangnya tutupan hutan, potensi konflik sosial, dan masyarakat lokal. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa proyek tidak memenuhi prinsip tanggung jawab sosial, berkelanjutan ekologis, dan perlindungan terhadap komunitas lokal. Kemudian adalah pelanggaran prinsip keadilan dan kelayakan, seperti kejujuran dan integritas ini, di mana proyek yang dilaksanakan tanpa analisis resiko yang memadai dapat merugikan para petani, masyarakat sekitar, serta ekosistem yang sudah ada. Ketidakadilan ini muncul ketika pihak yang terdampak tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, sementara beban lingkungan harus mereka tanggung dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian proyek ini tidak mencerminkan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Ya, agar proyek food estate ini dapat berjalan sesuai tujuan awal dan sesuai prinsip etika bisnis, terdapat beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan audit dan evaluasi independen, di mana pemerintah itu perlu melaksanakan audit menyeluruh terhadap seluruh lokasi proyek, melibatkan akademisi, lembaga independen, dan organisasi lingkungan. Hasil audit ini harus dibuka secara publik sebagai bentuk transparansi. Kemudian, menghentikan atau merelokasi proyek di kawasan yang tidak layak. Lahan gambut dan kawasan lindung ini tidak cocok untuk dijadikan food estate, di mana proyek itu harus dihentikan atau dipindahkan ke wilayah yang secara agronomis lebih stabil dan tidak merusak lingkungan. Kemudian, harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, di mana koordinasi dengan masyarakat lokal, petani, dan tokoh adat perlu dilakukan agar proyek ini tidak merugikan mereka. Partisipasi publik akan meningkatkan keterimaan sosial dan mengurangi konflik. Kemudian adalah memastikan transparansi data dan pelaporan berkala, di mana pemerintah itu wajib mempublikasikan laporan realisasi kondisi lahan, hasil panen, dan dampak lingkungan secara berkala. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan model pertanian berkelanjutan, di mana jika tujuan ketahanan pangan itu ingin dicapai, maka harus menggunakan metode pertanian yang sesuai dengan karakteristik lahan seperti agroforestry, terus pertanian organik atau restorasi ekosistem yang tetap memungkinkan aktivitas ekonomi itu produktif. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan prinsip etika bisnis dalam setiap tahap proyek, di mana pemerintah itu harus menerapkan prinsip kejujuran, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan sebagai landasan utama dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan. Sebagai penutup, proyek food estate ini sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, tanpa perencanaan yang matang, transparansi yang kuat, dan komitmen terhadap etika lingkungan, proyek ini justru berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan kegagalan ekonomi. Karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis agar lebih bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sekian presentasi sekaligus pendapat saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.